Halo anak-anak. Nah, sekarang Pak Guru mau menjelaskan tentang pembelajaran dalam extra coding ini. Nah, berikut adalah video yang sengaja Pak Guru buat untuk menyampaikan garis-garis besar bagaimana pembelajaran yang akan kita lakukan ke depannya. Baiklah, kita mulai dari lagi sebentar Pak Guru akan men-sharekan jadwal kapan kita akan melakukan pembelajaran. Nah, sekarang Pak Guru memperkenalkan terlebih dahulu mengenai coding itu sendiri. Nah, coding untuk di kelas 7 itu kita akan mulai dengan mengikuti yang namanya kursus, yaitu pada situs code.org. Nah, di dalam kursus ini anak-anak akan diajarkan bagaimana pembelajaran menggunakan coding itu sendiri. Mulai dari tahapan basic tentu saja, karena tidak mungkin akan diajarkan secara seketika bagaimana coding itu dapat melakukan bahasa pemrograman yang tingkat tinggi. Jadi kita mulai dari pengenalan atau pengantar terlebih dahulu melalui situs kode.org. Nah, di dalam situs kode.org ini anak-anak akan mengikuti yang namanya serangkaian pelatihan. Mulai dari level dasar, ada level A, kemudian ada level B, C, hingga ada level F. Anak-anak harus menyelesaikan semua tingkatan level ini. Kemudian, setelah mengikuti pembelajaran melalui serangkaian kursus ini, setiap akhirnya anak-anak akan mendapatkan yang namanya sertifikat untuk kelulusan setiap mengikuti pembelajaran ini. Kemudian setelah mengikuti kurs, anak-anak akan dilanjutkan dengan belajar bagaimana pengkodean dengan menggunakan aplikasi, yaitu yang namanya adalah Scratch.jr dan Scratch saja. Untuk di semester 1 kita akan lebih banyak menggunakan kursus kode.org ini. Kemudian dilanjutkan di semester 2 kita akan belajar menggunakan Scratch.jr dan Scratch. Nah, selanjutnya untuk di kelas 8 nanti anak-anak akan belajar mengenai yang namanya bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat suatu website. Mulai dari HTML, kemudian ada JavaScript, kemudian ada CSS, dan juga beberapa bahasa pendukung lainnya. Nah, di kelas 8 nanti anak-anak akan belajar bagaimana membuat dan mendesain suatu pemrograman website. Nah, dilanjutkan dengan nanti di kelas 9 anak-anak akan membuat suatu yang namanya aplikasi dalam bentuk Android, baik itu menggunakan membuat satu game atau membuat suatu pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Android, hingga nanti akan dipasarkan menggunakan mob dari Google, sehingga apa yang kalian pelajari mulai dari kelas 7 hingga kelas 9 nanti itu benar-benar akan membuahkan suatu yang namanya hasil, sehingga kalian mengerti bahwa pembelajaran yang kalian lakukan dari kelas 7 hingga kelas 9 itu akan memberikan dampak besar dalam pembelajaran ketika kalian nanti akan melanjutkan lagi ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu SMA. Nah, demikian secara garis besarnya pembelajaran yang nanti akan kita lakukan. Nah, di semester 1 kita akan belajar mengenai kode.org. Kemudian di semester 2 kita akan belajar membuat suatu
bahasa pemrograman dengan menggunakan Scratch.jr dan Scratch. Jadi ini adalah tahapan-tahapan kita dalam melakukan pembelajaran. Kemudian Pak Guru lanjutkan lagi mengenai jadwal. Bagaimana jadwal dalam pembelajaran ini? Jadi pembelajaran menggunakan Classroom ini tidak dipatok batas akhirnya kapan, kemudian kapan kalian memulai. Jadi ketika kalian siap untuk memulai pembelajaran ini, kalian akan terjun secara langsung dalam kurs tersebut, kemudian akan mengirimkan hasil report anak-anak. Nanti akan Pak Guru sharekan di WA apa saja yang dikumpulkan. Kemudian setiap akhirnya nanti kalian akan memiliki yang namanya sertifikat kelulusan dari kursus tersebut. Nah, apakah ini terjadwalkan? Jadi pembelajaran di coding ini tidak terjadwalkan dengan teratur. Jadi siapa yang lebih cepat untuk menyelesaikan kursusnya, dia akan lebih cepat untuk menguasai coding ini. Siapa yang lambat, maka dia akan sesuai dengan kemampuan anak-anak sendiri. Jadi semakin cepat semakin bagus. Kalau misalnya setiap harinya meluangkan waktu hanya 1 jam atau 2 jam untuk mengerjakannya, itu silakan kalian atur sendiri waktunya. Jadi tidak dipatok harus jam segini harus selesai. Jadi tidak seperti pembelajaran di kelas. Jadi ini murni suatu kursus independen. Jadi kalian bisa mengatur waktunya sendiri. Tapi tetap setiap minggunya akan Pak Guru pantau perkembangan kalian. Jadi sudah sejauh mana progresnya. Jadi kalian harus mengirimkan bukti tingkatan terakhir yang sudah kalian capai di selama seminggu tersebut. Nah, jika memungkinkan kita akan lanjutkan mengenai Scratch.jr nanti. Jadi kalian harus belajarnya setahap demi setahap. Jangan loncat-loncat, nanti kalian malah bingung sendiri. Ini kok pelajarannya semakin susah ya, padahal tahapannya itu sudah diatur sedemikian rupa sehingga mudah untuk dipahami. Jadi kalian harus belajar setahap demi setahap, belajar dengan sabar. Berapa kemampuannya segitu saja dulu dikerjakan, kemudian besok harinya dikerjakan lagi, begitu secara rutin. Jadi Pak Guru ulangi lagi setiap minggunya, kalian akan Pak Guru minta untuk mengirimkan progres kemajuan kalian. Jadi jadwalnya di sini tidak diatur secara mengikat. Jadi istilahnya fleksibel. Waktunya terserah anak-anak menyelesaikannya. Semakin cepat semakin baik. Semakin cepat semakin baik. Kemudian setiap minggunya, per minggu dikirimkan progres pada Classroom. Nanti sesekali di setiap minggunya Pak Guru akan melakukan yang namanya meet per minggunya 1 kali. Jadi anak-anak Pak Guru harapkan kalian belajarnya itu menyenangkan, jangan tergesa-gesa, tapi harus teratur. Jadi setiap harinya harus menyempatkan diri untuk mengambil pembelajaran ini, karena pembelajarannya tidak mengikat, tidak susah sebenarnya. Jadi kalian harus, karena pembelajarannya menyenangkan, jadi kalian coba sendiri dulu lagi sebentar. Nah, kemudian bagaimana petunjuk pengerjaannya nanti akan Pak Guru sharekan menggunakan daring secara tidak langsung seperti ini, menggunakan situs kode.org-nya. Nah, sekarang Pak Guru cukupkan video kali ini.
Dan Pak Guru akan lanjutkan mengenai video selanjutnya.